Kerajaan Pasai, atau yang lebih dikenal sebagai Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Lhokseumawe, Aceh. Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan para penerusnya. Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan yang sangat penting di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di Selat Malaka membuatnya menjadi titik pertemuan para pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Arab, Persia, India, dan Cina. Di Pelabuhan Pasai, terjadi pertukaran barang dagangan seperti rempah-rempah, emas, sutra, dan berbagai komoditas berharga lainnya. Selain perdagangan, Pasai juga menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Para ulama dan pedagang Muslim yang datang ke Pasai turut menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Namun siapa sangka di balik kejayaan kerajaan Pasai yang terkenal itu, ada cerita kelam yang menggemparkan? Bayangkan seorang raja yang terhormat, tiba-tiba tergoda oleh nafsu pada anak dan menantunya sendiri. Ya, kisah ini benar-benar terjadi di masa lalu dan menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah kerajaan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, kita bahas lebih dalam. Kerajaan Pasai memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan dan keagamaan di wilayah Nusantara. Sultan-sultan Pasai tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang mendukung dan mendorong penyebaran Islam. Banyak ulama terkenal yang datang dan menetap di Pasai, menjadikan kerajaan ini sebagai pusat ilmu pengetahuan dan keagamaan. Di tengah kejayaan dan kekuasaan ini, terdapat berbagai kisah menarik yang menjadi bagian dari sejarah Pasai. Salah satu kisah yang menarik dan jarang diketahui adalah tentang seorang raja yang terjebak dalam nafsu terhadap anak dan menantunya sendiri. Kisah ini menggambarkan sisi gelap dari kehidupan istana yang penuh intrik dan konflik pribadi. Kerajaan Pasai terus berkembang hingga abad ke-15, sebelum akhirnya mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, termasuk serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan perubahan jalur perdagangan. Namun, warisan Pasai sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara tetap dikenang hingga kini. Bukti-bukti kejayaan Pasai dapat ditemukan dalam berbagai catatan sejarah dan peninggalan arkeologis yang tersebar di wilayah Aceh. Kerajaan Samudra Pasai tidak hanya meninggalkan jejak sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam, tetapi juga sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas budaya Nusantara. Melalui kisah-kisah dan peninggalannya, kita dapat belajar tentang kebesaran dan kompleksitas kehidupan di masa lalu serta menghargai kontribusi Pasai dalam membentuk sejarah Indonesia. Sultan Malikus Saleh adalah tokoh yang sangat dikenal sebagai pendiri kerajaan Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Beliau memerintah dengan bijaksana dan membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di Asia Tenggara, menarik pedagang dan ulama dari berbagai belahan dunia. Namun, seperti pepatah mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna, dan hal ini juga berlaku bagi para raja. Sultan Malikus Saleh, meskipun dihormati dan disegani sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, ternyata menyimpan rahasia gelap yang membuatnya jatuh dalam skandal besar. Menurut beberapa sumber sejarah dan cerita lisan yang beredar di masyarakat, Sultan Malikus Saleh terjerumus dalam nafsu yang terlarang terhadap anak dan menantunya sendiri. Kisah ini mengungkap sisi lain dari kehidupan istana yang penuh dengan intrik dan konflik pribadi. Dikatakan bahwa Sultan Malikus Saleh tergoda oleh kecantikan anak perempuannya, yang membuatnya berperilaku tidak senonoh. Selain itu, Sultan Malikus Saleh juga dikabarkan memiliki keinginan yang sama terhadap menantunya, istri dari putranya sendiri. Hal ini menciptakan ketegangan dan skandal besar di dalam istana. Meskipun tidak banyak catatan tertulis yang mengonfirmasi detail kisah ini, cerita tersebut tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan menjadi bagian dari folklore setempat. Kisah ini bermula ketika Sultan Malikus Saleh, pendiri dan pemimpin pertama kerajaan Samudra Pasai, mulai menunjukkan ketertarikannya yang tidak wajar pada putrinya sendiri. Pada zaman itu, anak-anak perempuan seringkali dijodohkan oleh orang tua mereka untuk memperkuat hubungan politik atau sosial, dan hal ini juga berlaku di lingkungan kerajaan. Namun, dalam kasus Sultan Malikus Saleh, rasa sayangnya terhadap putrinya perlahan berubah menjadi gairah yang tak terkendali. Putrinya,
yang terkenal akan kecantikannya, menjadi pusat perhatian di istana. Sultan Malikus Saleh, yang awalnya hanya memberikan perhatian ayah kepada anaknya, mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan yang tidak pantas. Rasa sayang seorang ayah yang seharusnya murni dan tulus, berubah menjadi gairah yang melampaui batas-batas moral dan etika. Para pejabat dan anggota keluarga kerajaan mulai menyadari perubahan perilaku Sultan Malikus Saleh. Desas-desus mengenai ketertarikan Sultan pada putrinya sendiri mulai beredar di dalam istana, menciptakan atmosfer ketidaknyamanan dan kegelisahan. Meskipun tidak ada yang berani secara langsung menentang atau mengonfrontasi Sultan, ketidakpuasan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara para bangsawan dan rakyat. Sebagai pemimpin yang dihormati, tindakan Sultan Malikus Saleh ini sangat mencoreng reputasinya. Namun, nafsu yang membara membuatnya sulit untuk mundur dari perasaannya yang terlarang. Kondisi ini semakin rumit ketika Sultan Malikus Saleh juga mulai menunjukkan ketertarikan yang sama kepada menantunya, istri dari putranya sendiri. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan skandal, tetapi juga menciptakan konflik internal di dalam keluarga kerajaan. Putranya, yang sangat menghormati dan mencintai ayahnya, mengalami dilema besar. Di satu sisi, ia ingin melindungi kehormatan keluarga dan menghindari konflik terbuka. Di sisi lain, ia merasa harus melindungi istrinya dari ketertarikan yang tidak pantas dari ayahnya sendiri. Kondisi ini menciptakan ketegangan yang tak terelakkan dan memperburuk situasi di istana. Kisah tragis ini tidak berhenti pada ketertarikan Sultan Malikus Saleh terhadap putrinya sendiri. Keadaan semakin rumit ketika Sultan juga tergoda oleh menantunya, istri dari putranya sendiri. Menantunya, yang seharusnya diperlakukan sebagai anak dan anggota keluarga yang dihormati, justru menjadi objek gairah sang Sultan. Perilaku Sultan yang tak terkendali ini menimbulkan ketegangan yang sangat besar di dalam istana. Para anggota keluarga kerajaan dan pejabat istana menjadi sangat resah dan bingung. Mereka dihadapkan pada dilema moral yang besar. Bagaimana cara menghadapi seorang pemimpin yang sangat dihormati namun terjebak dalam nafsu yang tak pantas? Putranya, yang seharusnya menjadi penerus dan pendukung utama ayahnya, mengalami konflik batin yang luar biasa. Dia harus melindungi kehormatan keluarganya, sambil berusaha menjaga perasaan dan keselamatan istrinya. Kondisi ini menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan antara ayah dan anak, serta di seluruh keluarga kerajaan. Cerita tentang ketertarikan Sultan Malikus Saleh kepada menantunya segera menjadi buah bibir di kalangan rakyat. Meskipun informasi ini beredar secara diam-diam, desas-desus tersebut menyebar cepat dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Sultan dan pemerintahannya. Reputasi Sultan yang sebelumnya dihormati mulai tercemar oleh skandal ini. Para rakyat mulai meragukan kepemimpinan Sultan Malikus Saleh dan berbicara tentang moralitas pemimpin mereka. Mereka mengkhawatirkan dampak dari perilaku Sultan terhadap stabilitas kerajaan dan masa depan Pasai. Meskipun sebagian besar rakyat tetap setia kepada Sultan karena jasa-jasanya dalam membangun dan memajukan kerajaan, ketidakpuasan dan kecurigaan mulai tumbuh di kalangan mereka. Di tengah skandal ini, beberapa anggota keluarga kerajaan dan pejabat istana mungkin mencoba mencari solusi untuk meredam ketegangan. Namun, karena status dan kekuasaan Sultan, konfrontasi langsung tampaknya sulit dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika kekuasaan di dalam istana dan bagaimana nafsu yang tidak terkendali dapat merusak harmoni dan stabilitas sebuah kerajaan. Skandal yang melibatkan Sultan Malikus Saleh akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan dari rakyat. Meskipun Sultan berusaha keras untuk menutupi aib ini, kabar burung tetap menyebar dengan cepat di kalangan rakyat dan pejabat istana. Cerita tentang ketertarikan Sultan kepada putrinya dan menantunya menjadi topik pembicaraan yang hangat, baik di pasar maupun di tempat-tempat pertemuan rakyat. Ketika kabar ini mulai tersebar luas, kepercayaan rakyat terhadap Sultan Malikus Saleh menurun drastis. Sultan yang sebelumnya dihormati dan disegani sebagai pendiri kerajaan Pasai dan pemimpin yang bijaksana, kini dilihat dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Rakyat mulai mempertanyakan moralitas dan kepemimpinan Sultan, serta masa depan kerajaan di bawah pemerintahannya. Para pejabat istana dan bangsawan juga merasakan dampak dari skandal ini. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pemimpin mereka terlibat dalam perilaku yang tidak pantas dan merusak kehormatan kerajaan. Meskipun banyak dari mereka yang tetap setia kepada Sultan, tidak sedikit yang mulai meragukan kemampuannya untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Situasi ini menciptakan ketegangan politik dan sosial di dalam kerajaan. Upaya Sultan Malikus Saleh untuk menutupi skandal ini dengan mengendalikan informasi dan menekan desas-desus terbukti sia-sia. Di zaman itu, berita seringkali menyebar melalui lisan,
dan setiap upaya untuk menekan cerita hanya membuatnya semakin menarik perhatian. Rakyat semakin penasaran dan ingin mengetahui kebenaran di balik kabar burung yang mereka dengar. Dampak dari skandal ini tidak hanya terbatas pada reputasi pribadi Sultan Malikus Saleh, tetapi juga mempengaruhi citra keseluruhan Kerajaan Pasai. Sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di Asia Tenggara, Pasai telah membangun reputasi sebagai kerajaan yang kuat dan makmur. Namun, skandal ini mencoreng nama baik kerajaan dan sedikit banyak mengguncang kepercayaan mitra dagang dan negara-negara tetangga. Meskipun kerajaan Pasai terus bertahan dan tetap memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam, dampak dari skandal ini meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan. Nah teman-teman, itulah kisah kelam di balik kejayaan Kerajaan Pasai. Skandal ini mengingatkan kita bahwa tak ada manusia yang sempurna, dan kekuasaan bisa membuat seseorang lupa diri. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Sampai jumpa di video berikutnya.